Kang Bro, jelang MotoGP Silverstone, sampean tahu nggak? Ternyata ada kabar hot datang dari kubu HRC, di mana rumornya Marc Marquez akan dilibatkan langsung untuk pengembangan RC223V yang sekarang ini sepertinya memang lost direction. Dan rumor dari paddock ya, di area paddock ini Marc Marquez sepertinya akan datang di sana karena Marquez akan menjadi leader untuk pengembangan RC223V yang sepertinya desperate. Jadi informasi yang terbaru memang Marquez saat ini sedang pada proses recovery. Kedepannya dokter berharap supaya semuanya kondisi tulangnya itu bisa kembali lagi 100%. Sebelumnya Marquez memang diam-diam dia membalap menggunakan satu lengan saja, jadi lengan yang kanan kan masih belum 100% sembuh, jadi dia gampang lelah, dia gampang letih. Makanya semua kekuatan atau tumpuan dari badannya pada saat race ya menggunakan lengan kiri, dan itu yang membuat pressure untuk lengan yang kirinya itu semakin besar, sehingga konon informasinya gara-gara itu, lengan kiri yang sebenarnya sebelumnya baik-baik saja menjadi mengkhawatirkan dan bisa saja terbuka cedera karena pressure yang sangat besar. Dokter akhirnya memutuskan ya, semuanya tim setelah berembuk memutuskan untuk Marc Marquez supaya dioperasi ulang, dan informasi paling baru sepertinya hasil operasinya sukses. Marc Marquez puas, walaupun tentu kita perlu melihat lagi seperti apa, mengingat Marquez belum bisa turun balap, Marquez masih under supervision dokter, Marquez masih harus terapi-terapi untuk menguatkan tulang, gym yang ringan-ringan lah. Akan tetapi informasinya, isunya Kang Mas dari beberapa media luar dikatakan bahwa Marquez akan datang ke Silverstone. Informasinya demikian. Ya, maksudnya datang ki opo tuh, Karena ada dua asumsi. Datang dalam arti Marquez akan turun balap. Tapi sorry to say, kalau yang ini menurut IWB sangat-sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau menurut IWB nggak akan mungkin dia akan turun balap, karena tidak akan diperbolehkan sama dokter, karena semuanya masih under supervision, semuanya belum dikatakan ready untuk Marc Marquez turun balap. Akan tetapi jika yang kedua, asumsi kita atau beberapa analisa bahwa Marquez akan datang ke paddock untuk mengarahkan, ya itu tetap terbuka, karena kita tahu bahwa semuanya pengembangan Honda RC ini seperti lost direction. Sampean kan tahu juga bagaimana Honda melakukan revolusi, merubah total semua dari motor Honda, dari sasisnya, dari engine karakternya, dari mappingnya, bahkan kita lihat dari aerodinamikanya pun berubah. Aerodinamika Honda saat ini sangat fokus pada kekuatan downforce yang lebih besar. Distribution weight berubah, karena saat ini Honda informasinya berubah semuanya, sasisnya pun berubah, dari swing armnya berubah. Dan informasinya mereka memang mengejar traksi belakang. Sampai yang tahu juga bahwa Pol Espargaro dan para pembalap Honda suffering menggunakan motor sebelumnya. Jadi motor sebelumnya itu dianggap sangat lemah traksi ban belakangnya dan kuat di bagian depan, sehingga para pembalap tidak bisa mengerem dengan baik. Jadi ibaratnya kalau pembalap lain sudah bisa ngerem menggunakan Honda RC ini, pembalap Honda harus mengerem jauh-jauh sebelumnya. Dan kita tahu bahwa MotoGP adalah MotoGP, kita lebih lambat 0,2 detik aja nggak bisa, bahkan sepersekian milidetik aja nggak boleh. Karena kalau kita gabung selama 21-22 lap, ya ujung-ujungnya bisa sampai gapnya 6-7 detik di belakang. Dan artinya apa? Ya sampai pasti kalah. Race menang Kang Mas. Itulah kenapa pada generasi terbaru, berdasarkan input dari para pembalap yang non Marc Marquez ya, ini kita katakan non Marc Marquez karena kita tahu bahwa Marquez kan absen, bahkan 2022 ini juga Marc Marquez masih harus operasi. Jadi dengan kondisi tanpa Marquez ini, ternyata Honda menggunakan data dari para pembalapnya seperti Alex Marquez, seperti Pol Espargaro, dan panduan terbesar yang IWB dengar ya, Honda mengembangkan motor RC yang terbaru 2022 ini menggunakan panduan atau input data berdasarkan saran dari Pol Espargaro yang memang karakternya berbeda. Pol ini jebolan dari KTM, dan KTM memang berbeda sasis, berbeda karakter engine, menggunakan sasis yang notabene beda dengan Honda yang menggunakan perimeter frame ya, ala-ala Delta Box lah. Sementara kalau kita tahu bahwa KTM menggunakan tralis, sehingga karakternya berbeda. Dan inilah yang menjadi buah simalakama, yang menjadi bumerang buat Honda, karena pada tahun 2022 ini setelah melakukan revolusi total, semuanya dirombak karakternya, mereka mengejar traksi ban belakang dan ban depan ternyata selesai. Jadi front end-nya, informasi dari Marc Marquez itu tidak memiliki traksi yang mumpuni. Jadi Marquez mengatakan bahwa this is not my bike, ini bukan motorku. Dan itulah kenapa pada akhirnya di tahun ini, pertengahan tahun ini, setelah Marquez melakukan operasi, diputuskan oleh HRC bahwa mereka akan menggunakan acuan dari Marc Marquez. Isu pedok bahwa Marquez akan tetap dilibatkan walaupun mungkin saat ini operasi,
Dan bahkan di Silverstone ini Marquez akan datang, informasi demikian, walaupun tidak datang, dia akan memandu di belakang layar. Jadi isunya demikian. Jadi ini akan menjadi semacam starting point bagi HRC, sebab mereka akan menggunakan semua data yang digunakan atau yang diberikan oleh Marc Marquez untuk menjadi acuan mereka next ya, pada next generasi 2023 untuk RC293V. Dan saya tahu juga kan bahwa regulasi MotoGP, para tim MotoGP tidak boleh ngotak-ngatik engine sehingga Honda tidak bisa mengapa-ngapain. Jadi Honda tidak bisa ngotak-ngatik, tidak bisa menyentuh apapun itu, mereka hanya bisa bermain elektronik dan juga merubah sasisnya, distribution weight, kemudian juga settingan-settingan suspensi, lainnya nggak bisa, Cak. Informasi yang masuk yang sudah IWB kantongin bahwa ternyata ada beberapa poin yang sudah di-share oleh Marc Marquez pada Honda. Jadi ini sangat penting buat IWB akan share kesampaian. Yang pertama adalah Marquez meminta bahwa RC293V DNA dikembalikan seperti sebelumnya. Sampai garis bawah ya, permintaan Marquez kepada HRC, dia meminta generasi next 2023 DNA RC293V dikembalikan seperti sebelumnya. Ini artinya apa? Karakter dari RC sekarang itu tidak sesuai dengan riding style Marc Marquez. Dan Jepang sekarang kan menggunakan acuan satu pembalap. Ini juga terjadi pada Yamaha yang sepertinya cuek bebek dengan pembalap lainnya dan lebih fokus pada Fabio Quartararo. Sepertinya saat ini pun ya mereka mengikuti gaya Honda, di mana mereka menggunakan acuan Marc Marquez dan no choice, Cak. Sebab kalau mereka harus ibaratnya menyenangkan semua pembalap, karena kan belum ada konfirmasi atau belum ada garansi bahwa para pembalap yang diikuti itu akan menjadi juara dunia. Sementara Marquez sudah jelas dia sudah juara dunia. Itulah kenapa, Cak, Marquez sekali lagi ingin mengembalikan, jadi meminta kepada HRC mengembalikan DNA RC, di mana di garis bawah, Cak ya, di mana traksi ban belakang tidak perlu terlalu kuat, tapi Marquez sangat fokus pada kekuatan traksi depannya. Ini sekali lagi saya mencatat nih. Jadi Marquez meminta Honda kembali menguatkan atau fokus pada front end, di mana RC sebelumnya sangat kuat traksinya pada saat masuk tikungan. Ini sangat penting. Jadi Marquez ingin supaya dia bisa menggunakan riding style-nya, jadi menggedor dengan kekuatan yang dia miliki, skill yang dia miliki, sehingga ban belakang bisa dikepotin, Cak. Posisinya di sliding kiri kanan. Ini diinginkan oleh Marc Marquez. Yang pertama ya. Kemudian Marquez juga meminta, ini kabar dari Silverstone ya, paling update ya sebelum kita balap Silverstone ini. Kemudian yang kedua adalah Marquez meminta Honda memperbaiki karakter dari engine untuk RC293V yang sekarang ini next year ya, pada tahun depan dia meminta karakter mesin RC diperbaiki, di mana untuk karakter mesin sekarang itu bawahnya dikatakan terlalu beringas ya, jadi terlalu liar. Dia meminta di RPM 2000-3000 dia meminta untuk RC lebih lembut power delivery-nya. Namun dia meminta juga untuk power up 7000, jadi di atas 7000 RPM Marquez meminta supaya Honda menambah powernya, jadi dia meminta lebih powerful di atas 7000. Ini menarik, Cak. Jadi sekali lagi Marquez meminta ya 2000-3000 lebih smooth, jangan terlalu beringas, sehingga ini akan memudahkan dia keluar tikungan. Jadi tidak terlalu liar, dia bisa membuka gas sekuat tenaga, sekuatnya ya maksudnya ya. Sementara untuk up 7000 dia meminta untuk powernya justru ditambah. Ini yang menarik ya. Jadi ada dua poin ini yang masuk ke beberapa media dan besar kesampaian. Kita akan lihat seperti apa usaha Honda. Saat ini mungkin semuanya akan dilakukan oleh Honda dengan cara menyeting dari elektroniknya. Mereka akan mencoba untuk mapping ulang semua karakter daripada mesin RC yang terbaru ini, tapi kita juga tahu ada keterbatasan di sana, sehingga mereka sepertinya akan fokus di tahun depan. Dan yang menarik adalah kita tahu bahwa saat ini Honda masih menunggu siapa yang akan menjadi tandem dari Marc Marquez, apakah Joan Mir? Kita sih harapannya demikian ya, kita akan lihat seperti apa kondisinya, karena kalau Moto2 rider sepertinya terlalu masih terlalu belum terlalu jelas lah, karena kita rumornya Honda sepertinya tetap Joan Mir sepertinya, tapi kita tunggu saja. Jadi ini update Iwan Banan terbaru buat semuanya mungkin sedang menunggu, dan yang jelas Kang Mas ya, Silverstone akan menjadi semacam starting point bagi Honda. Karena pertengahan tahun ya, mereka memandang ini adalah pertengahan dan mereka prepare untuk tahun depan, itu intinya. Kalau tahun ini sudah close ya, mereka tidak berharap akan juara, dan kita tahu bahwa saat ini Honda sangat terpuruk dengan nilai dari klasemennya. Jadi kita tahu bahwa Honda hanya mencetak 85 poin di kejuaraan konstruktor sejauh ini di 11 balapan. Jadi mereka hanya mencetak 1 podium berkat Paul Espargaro pada saat di Qatar kemarin pembukaan. Kemudian
Hasil terbaik lainnya adalah finish keempat yang diraih Marc Marquez di Jerez. Walaupun begitu, Marquez masih mengoleksi 60 poin ya, dan ini di urutan ke-13 dan menjadi the best rider Honda. Masih menjadi the best rider Honda. Jadi kita lihat seperti apa, apalagi kita tahu bahwa HRC sudah fokus kepada Marc Marquez kembali. Next kita akan bedah siapa yang berpotensi menang di Silverstone, termasuk kita coba analisa bagaimana potensi Fabio Quartararo mengingat dia mendapatkan penalti. Kita akan coba untuk bedah setelah video ini. Dan seperti biasa, kita sudahi dulu video ini, Cak. Seperti biasa, kalau teman-teman suka video teman like, share, dan subscribe. Oh, jual di Kang Mas sampai sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.